pertama sekali ada streaming di live FB post. Tapi kan ini belum lain. Mari sama kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan sama kita berdoa semoga silaturahim acara kita webinar ya, jangan ini webinar ya, webinar ya, webinar Pak. Webinar bersama dan Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara diberikan keberkahan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama kita hormati narasumber kita Bapak Profesor Dr. Abdul Somad LCMA, tuan guru kita. Kemudian Assalamualaikum Ustaz, nah, boleh gitu ya. Kemudian yang sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara Bapak Dr. Andus Haji Musa Rejeksa M.Hum. Terus Haji. Hah? Enggak lah. M.Hum. Musa Rejeksa M.Hum. Belum pernah ini Bang, makanya dan yang sama kita hormati Bapak Ketua dan Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia IPHI Sumatera Utara yang alhamdulillah Assalamualaikum Bang Darwis. Itu suaranya nggak kedengaran Pak, suaranya nggak kedengaran. Itu unmute itu apanya, loudspeakernya unmute itu, suaranya nggak kedengaran. Itu suara moderatornya nggak kedengaran Pak, nggak kedengaran suaranya Pak.
Assalamualaikum Pak Suhaimi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah. Udah. Masuk nih. Udah bisa. Kalau udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Pertama sekali pada sore yang berbahagia ini dalam silaturahim yang penuh dengan keberkahan ini, mari kita puji Allah dengan kalimat Alhamdulillah, kita berselawat kepada Rasul, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang sama kita muliakan guru kita, Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA. Assalamualaikum Ustadz, yang Alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Kemudian yang sama kita hormati Ketua dan Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau yang kita kenal dengan IPHI Sumatera Utara. Kemudian Ketua dan Pengurus Dewan Masjid Indonesia Sumatera Utara. Dan yang sama kita hormati seluruh guru dan santri di pesantren Mustafawiyah Purbabaru. Kemudian Ketua dan seluruh alumni keluarga besar Abituren Mustafawiyah atau yang kita kenal dengan kampus. Dan alhamdulillah hari ini juga bunda kita Hajah Zahara Hanum Lubis berada di pondok pesantren dan ingin bersama kita Ustadz untuk menyaksikan webinar di sore yang berbahagia ini. Dan beliau alhamdulillah kami berdoa semoga bunda Hajah diberikan oleh Allah kesehatan selalu dan bisa bersama-sama santri untuk menjadi pemimpin umat di masa yang akan datang. Al-Ustadz yang kami muliakan, alhamdulillah hari ini kita bersama beberapa organisasi keislaman yang sengaja mengambil tema ini Ustadz, membangun semangat ekonomi umat di masa pandemi. Dan insya Allah mudah-mudahan apa yang Allah berikan atas ujian dengan kondisi hari ini mampu kita lewati bersama dan mampu menguatkan keimanan kita sambil kita menata kembali agar bagaimana ekonomi umat bisa tumbuh di saat cobaan yang menimpa kita, bukan saja di Indonesia, Sumatera Utara, tapi di seluruh dunia. Bahkan kemarin ketika 10 Zulhijjah yang kita kenal dengan Hari Raya Haji atau Hari Raya Kurban, tanggal 9, pemerintah Arab Saudi dan khususnya kita di Indonesia tidak memberangkatkan haji. Dan sekali lagi alhamdulillah Ustadz yang selama ini kita tunggu kehadirannya dan tausiah beliau sungguh mampu menyentuh hati kita dan membangun semangat. Mari sama-sama pada sore yang berbahagia ini kita dengarkan tausiah dari Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa
wa man tabi'ahu wa mawal. Yang saya hormati seluruh pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia IPHI Sumatera Utara, seluruh pengurus Dewan Masjid Indonesia DMI Sumatera Utara, seluruh guru dan santri di Pesantren Mustafawiyah Purwabat, seluruh alumni keluarga Abituran Mustafawiyah Kamus dimanapun berada. Kemudian yang dimuliakan Allah, Ibunda Hajah Zahara Rahman Lubis, mudah selalu diberikan badan sehat, panjang umur, dan diberkahi secara setiap gerak dan gerak. Tema kita pada pertemuan ini adalah membangun ekonomi umat di masa pandemi. Untuk lebih fokus saya ringkaskan menjadi 5 poin. Yang pertama, bahwa ekonomi itu bukan segalanya, tapi segalanya itu bisa berjalan karena ekonomi. Ini perlu saya sampaikan karena banyak orang yang mempertuhankan materi, tapi tidak ingat bahwa sesungguhnya materi itu hanyalah wasilah, dia hanyalah cara, bukan tujuan. Oleh sebab itu kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW dulu ketika beliau pindah dari kota Makkah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah dalam keadaan sulit secara ekonomi. Kemudian terjadilah apa yang disebut dengan Perang Badar. Pada Perang Badar itu sangat bisa untuk dapat uang banyak. Sangat bisa untuk dapat uang banyak. Tapi Nabi tidak membuat program pembebasan tahanan perang, tawanan itu dengan bayar sekian. Enggak. Tapi Nabi membuat tawaran yang luar biasa. Siapa yang bisa membebaskan dengan menebus, mengajar tulis baca 10 orang, bebas. Jadi Perang Badar itu dalam keadaan ekonomi sulit, karena baru saja pindah dari kota Makkah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah pada tahun kedua, sulit. Tapi kemudian Nabi tidak mempertuhankan materi. Siapa yang bisa mengajarkan tulis baca, dibebaskan. Lalu kemudian ketika datang anak Nabi SAW bernama Fatimah Az-Zahra. Datanglah Sayyidah Fatimah. Wahai ayahanda, ini kan banyak dapat harta rampasan perang. Suamiku Sayyidina Ali tidak punya uang, susah. Tanganku susah menimba air dan membuat adonan tepung gandum. Berilah aku pembantu, berilah aku uang. Apa kata Nabi SAW? Sebelum engkau tidur malam, ucapkanlah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Tidak ada korelasi antara permintaan dengan balasan. Yang diminta itu kan uang. Sayyidah Fatimah minta kasih aku uang. Kasih aku pembantu. Karena aku tidak bisa membuat adonan tepung gandum ini. Menimba air pun tanganku sudah lelah. Tapi kata Nabi sebelum tidur, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Apa korelasi antara uang dengan zikir? Bahwa Nabi mau mengajarkan puncak kesempurnaan hidup adalah ketenangan itu adalah pada ketika kau mampu berzikir. Jadi saya sebenarnya ingin menyampaikan bagaimana Islam mengajarkan keseimbangan. At-tawazun. Keseimbangan antara materi dengan keyakinan. Karena banyak orang sekarang mengalaskan sesuatu itu dengan materi. Ketika gagal sesuatu, nah ini karena materinya nggak cukup. Ketika dia gagal buat program, ini karena uangnya nggak cukup. Sebetulnya kegagalan itu bukan terletak di situ. Ini kalau kita mau melihat dalam kacamata perspektif pandangan Islam. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, bahwa musibah ini mesti diyakini sebagai salah satu dari ketetapan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi. Segala musibah yang terjadi di bumi. Segala musibah yang terjadi di bumi, gunung meletus, kemudian gempa bumi, tsunami, angin puting beliung. Ma asaba min musibatin fil ardi. Segala musibah yang terjadi di bumi. Wala fi anfusikum, yang terjadi pada dirimu. Inilah dia. Yang terjadi pada dirimu, apakah itu kebakaran, patah, jatuh, penyakit. Ma asaba min musibatin fil ardi, segala yang terjadi di bumi, wala fi anfusikum, yang terjadi pada dirimu, illa fi kitabin. Semuanya sudah tertulis di kitab. Yang dimaksud di kitab di situ ketetapan Allah.
ada papan besar bernama Lauh Mahfuz. Min qabli an nabra'ah. Sebelum kami mewujudkannya secara nyata. Kaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kamu tidak berputus asa atas apa yang menimpakan. Jadi ini juga ditanamkan dalam diri untuk membangkitkan. Kita belum cerita ekonomi. Karena kalau kita langsung cerita ekonomi, ekonomi ini materi nomor 2. Yang pertama kali adalah membangkitkan semangat keyakinan dulu. Sebab kalau keyakinannya tumbang, sebesar apapun materi tak bisa menopang. Tapi kalau keyakinannya kuat, materi itu hanya sebagai sarana saja. Berapa banyak perjuangan kita lihat materi itu nomor sekian. Materi bisa dicari, tapi keyakinan diri membangkitkan semangat. Maka qul katakanlah, la yusibana, tidak ada yang bisa menimpa. Illa ma kataballahu lana, kecuali memang sudah ditetapkan Allah untuk kita. Wa huwa maulana, Allah saja yang bisa menolong kita. Oleh sebab itu, yakinkan itu bahwa ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pula membuat kita menjadi jabariyah. Ya, artinya tak ada usaha sama sekali. Ya udahlah, terima aja lah, tak usah lagi berusaha. Ini jabariyah, na'udzubillah. Kita tetap menerima ini sebagai sebuah takdir. Tapi di samping itu kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari menetapkan adanya al-kasbu wal ikhtiyar. Ada usaha kita. Berusaha untuk pakai masker, berusaha untuk tidak bersalaman, berusaha untuk tetap ke masjid tapi menjaga protokol kesehatan, berusaha untuk cuci tangan dengan sabun, pakai hand sanitizer. Itu yang saya maksudkan adalah bagian dari usaha. Ini poin yang kedua. Poin yang pertama, bahwa materi bukan segalanya. Poin yang kedua, bahwa kita mesti menyadarkan diri sendiri, menyadarkan orang lain, bahwa ini adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia itu dibiarkan berkata begitu saja? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Ini adalah bagian dari ujian. Dan orang selalu salah pandang dengan ujian. Yang dimaksudnya ujian itu sakit, ujian itu kebakaran, ujian itu kehilangan, ujian itu gunung meletus, ujian itu gempa bumi. Tidak itu saja. Wa walawnahum bil hasanat wasayyi'at. Kami uji mereka, iman mereka itu dengan hasanat yang baik-baik, wasayyi'at dengan yang tak baik. Jadi yang baik-baik itu ujian. Kekayaan ujian, kesehatan ujian, jabatan ujian. Dan kalau kita lihat-lihat sebetulnya mana yang lebih lama? Kita baru pandemi ini kan sekitar 6 bulan. Saya off, tidak ada tausiah tabligh akbar itu dari sejak start 16 Maret. Kita hitunglah awal Maret. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 6 bulan. Tapi kita menikmati ini udah berapa tahun? 43 tahun kalau usia saya. Pandemi baru terjadi, pandemi total seluruh dunia seragam baru sekitar 6 bulan ini. Sebelum ini kita lebih. Kenapa yang kita lihat, yang kita ingat hanya lampu merahnya aja, lampu hijau kenapa kita tidak ingat? Nah, kita supaya menilai adil atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang yang lulus ketika ujian, tapi di satu ujian lagi gagal. Sehat ujian, sakit juga ujian. Rezeki lancar ujian, tidak lancar sempit juga ujian. Jangan menyangka kalau tidak lancar ujian, sakit ujian, susah ujian, senang nikmat. Tidak, karena semua itu adalah ujian keimanan. Yang ngomong begitu, yang bicara begitu Allah. Wa balawnahum bil hasanat wasayyi'at. Kami uji mereka dengan hasanat, dengan yang baik-baik, yang enak-enak, yang nyaman-nyaman, yang adem-adem, yang ayam-ayam, yang tentram-tentram. Wasayyi'at. Kami uji juga mereka dengan yang sulit-sulit, yang susah-susah, yang payah-payah. Wa nabluhum bil syarri wal bil khairi wasyarri. Kami uji bil khairi dengan yang baik-baik, wasyarri dengan yang jelek-jelek. Nah, jadi kalau gitu cara pandang kita, jadi mindset cara pandang kita diluruskan. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, yang bisa bertahan dalam kehidupan ini bukan orang yang punya materi, tapi bagaimana orang yang bisa berinteraksi sosial dengan kenyataan, dengan kehidupan. Jadi kalau ada orang ketika belum pandemi, bisnisnya lancar. Setelah pandemi, dia bisa lancar juga. Yang sebelumnya dia pasarkan secara manual, tapi setelah ini dia pasarkan secara online. Berapa banyak orang yang justru berkata, gimana
keadaan ekonomi? Biasa aja Pak Ustadz. Loh, tapi ini katanya berdampak pada ekonomi. Iya, tapi sebelumnya saya pasarkan secara manual. Kemudian saya pasarkan secara online. Dia mulai punya Instagram, kemudian dan alat komunikasi kita lengkap. Kita bisa share ke grup-grup ke kawan-kawan. Bagi kawan-kawan yang perlu ini, perlu barang ini, silakan hubung ini. Ada grup IPHI Sumatera Utara, ada grup Dewan Masjid DMI, ada grup santri dan guru Mustafawiyah Purba Baru, ada grup alumni keluarga abituren Mustafawiyah Kamus. Nah, jadi cobalah kita melihat sesuatu yang lain. Dan dunia ini akan terus ada perubahan. Dulu ada namanya istilah Ustadz langsung. Ustadz langsung itu ya langsung. Tapi kemudian dunia menjadi suatu terjadi perubahan, muncul Ustadz lewat radio. Ustadz lewat radio, Kiai Haji Zainuddin MZ itu melalui radio. Orang mulai mendengar melalui radio, RRI, radio-radio lokal. Lalu kemudian muncul lagi era televisi, ceramah melalui TV. Lalu kemudian sekarang muncul melalui internet, melalui YouTube, melalui Instagram, melalui Facebook. Orang bisa live. Termasuklah pertemuan kita ini. Dulu pertemuan itu yang namanya pertemuan itu wajah ketemu wajah. Makanya disebut dengan liqa. Liqa itu pertemuan. Wajahan biwajhin. Wajah ketemu dengan wajah. Ada interaksi. Tapi kemudian terjadi perubahan. Bahkan sekarang akad jual beli tidak selamanya. Bayar zakat misalnya. Zakat sekarang orang tinggal pergi ke kantor. Di Malaysia orang ngantri panjang, kita sangka mau ngambil duit di ATM, rupanya dia mau store zakat. Kemudian pula keluar fikih baru, ada namanya jual beli e-commerce. Itu elektronik, commerce komersial, jual belinya elektronik. Nah, jadi terjadi perubahan, berefek kepada bagaimana orang berkehidupan sosial, sampai ke fikih. Bahkan mulailah dibahas bagaimana akad nikah melalui telekonferensi. Kemudian bagaimana jual beli melalui e-commerce. Bagaimana transaksi melalui, bahkan dulu sebelum pandemi ini uniknya Islam ini, ulamanya berpikir jauh ke depan. Ada seorang ulama dari Maroko, namanya Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Dia sudah berfatwa tentang bagaimana sholat melalui program seperti kita ini. Maka beliau mengatakan, saya tidak ingin mensosialisasikan fatwa ini di tempat mazhab Syafi'i, karena beliau ini mazhabnya Maliki. Saya hanya mau menjelaskan bagaimana lenturnya, bagaimana fikih itu bisa berkembang dengan situasi dan kondisi yang begitu longgar. Menurut fatwa Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari dari Maroko, ulama Maroko, orang bisa sholat dari rumah, imamnya itu melalui siaran live. Tapi syaratnya dua. Syaratnya dia bisa melihat imam itu. Jadi kalau imamnya ada di sini, nanti kita misalnya sholat Jumat, atau sholat Idul Fitri, atau sholat Idul Adha, makmumnya di rumah, dia pasang ini streaming. Syaratnya dia bisa melihat imam itu. Artinya imamnya itu real, nyata, ada. Imamnya bukan robot, imamnya bukan transformer, bukan robocop. Orang di situ imam, nampaknya. Lalu kemudian yang kedua, dia satu waktu. Nah, jadi dia sama-sama di Medan. Imamnya di Medan, dia live-nya di Medan. Bisa, karena waktunya sama. Walaupun imamnya di Tembung misalnya, makmumnya di Helvetia, bisa. Beda dengan kalau di luar kota, imamnya di Jakarta, makmumnya di Medan, tak bisa, karena waktu sholatnya berbeda. Jadi sampai setingkat itu cara mereka berpikir zaman dulu. Nah, kalau dalam bidang agama saja, yang dikenal amat sangat kaku dalam masalah berfatwa, lalu kenapa kita dalam bidang sosial, interaksi sosial, bagaimana menjual barang, bagaimana memasarkan marketing kita, kenapa tidak berkembang, kenapa tidak lentur? Nah, oleh sebab itu dalam Islam ini ada namanya as-sawabit wal mutaghayyirat. Ada as-sawabit yang tak bisa diotak-atik. Rukun Islam ada 5, karena pandemi jadi 3, itu nggak bisa. Nah, begitu juga misalnya al-mutaghayyirat, ada perubahan-perubahan hidup. Perubahan cara mencari makan, perubahan cara pemasaran, perubahan cara akad. Oleh sebab itu yang bisa bertahan hidup adalah bukan orang yang pandai, tapi yang pandai-pandai. Yang bertahan ekonominya itu bukan orang yang bisa dalam suatu kondisi keadaan, tapi dia bisa membaca.
Tidak hanya membaca yang tertulis, membaca yang tersurat, tapi membaca yang tersirat. Bagaimana dia menyikapi ini. Oleh sebab itu sekarang banyak pelajar-pelajar berhasil di kampus, di sekolah, di kelas, karena dia hanya bisa menjawab pertanyaan. Padahal hidup ini tidak hanya pertanyaan yang ada di kertas ujian. Hidup kita adalah bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan hidup, bukan hanya pertanyaan ujian. Nah, jadi pandemi ini adalah pertanyaan hidup. Sekolah-sekolah yang bisa eksis bertahan juga begitu. Bagaimana sekolah-sekolah yang mengajarkan bagaimana santriwan, santriwati, murid-murid itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan hidup. Motivator-motivator, ekonom-ekonom juga bisa melewati masa-masa sulit kalau dia bisa memberikan jurus-jurus bagaimana bisa bertahan melewati khususnya wabah pandemi ini. Ini yang ketiga. Yang keempat, orang itu bisa saja pada saat aman damai dia jualan satu produk. Tapi kemudian di saat ini dia melihat ada peluang di produk yang lain. Mengapa kita selalu bertanya, kenapa kami tak bisa pindah ke mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali? Kenapa kami hanya mazhab Syafi'i saja? Banyak orang bertanya begitu. Ini dalam bidang fikih, dikhawatirkan nanti orang akan tertabuk rukhas, mencari mudah-mudahnya saja, mempermainkan agama. Tapi ketika cerita masalah bisnis, sebelumnya dia jual ikan, lalu kemudian setelah terjadi pandemi, dia jual ikan masak yang bisa dikirimkan dalam bentuk nasi kotak, yang dipasarkan melalui online. Lalu kemudian dia bisa menjual, sebelumnya dia jual durian. Tapi kemudian karena sepi, duriannya bisa lebih tahan lama kalau dibuat dalam lempuk atau dibuat dalam bentuk makanan siap saji, dalam bentuk banyak hal yang bisa tahan dalam sekian hari, dipasarkan melalui endorse. Nah, jadi apalagi zaman sekarang bisa diantarkan. Zaman dulu orang yang masak itu yang mengantarkan ke rumah. Sekarang kita sudah punya online semua, yang mengantarkan online, ada aplikasinya. Jadi masalah pemasaran untuk saat ini, apalagi di perkotaan, tidak hanya kota besar kabupaten, tidak hanya kota besar di Jakarta, bahkan sampai di kabupaten, di kota, di depan rumah makan itu sudah menunggu abang-abang kita, driver, ojol, saudara-saudara kita yang mencari nafkah. Memang mereka menunggu itu, menunggu ada pemesanan dari orang. Dan hari ini tidak ada orang yang tidak pakai WhatsApp, tidak ada orang yang tidak menggunakan alat komunikasi ini. Bahkan sekolah-sekolah juga sudah pakai daring. Kemudian pula terlepas dari kontroversialnya, tapi yang jelas manusia mesti pandai menyikapi perubahan dan dia siap berubah. Dan yang terakhir, yang kelima, itu semua yang saya jelaskan 1, 2, 3, 4 itu usaha dari kita. Yang kelima, tetaplah kita bersandar kepada Allah, jangan lupa doa. Oleh sebab itu doa ini amat sangat penting. Kita diajarkan di awal hidup, awal hidup kita doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Mengakhiri hidup kita pun berdoa, karena dengan doa sesungguhnya kita sedang merendahkan diri kepada Allah. Orang yang tidak mau berdoa itu sombong. Allah itu suka diminta syisa'ana alih, walaupun hanya meminta pada saat tali sendalnya putus. Ada orang mau pergi, tali sendalnya putus, lalu dia berdoa, ya Allah, aku mengadu kepada Engkau, tali sendalku putus. Tolonglah Engkau ganti dengan sendal yang baru, dengan tetap dia berusaha. Allah suka kali dia, suka Allah itu diminta dengan sesuatu, walaupun hanya sekedar yang sepele, yang remeh-temeh. Nah, banyak orang tidak mau berdoa, sesungguhnya ini orang yang sombong. Orang yang sombong itu, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Itulah 5 poin bagaimana kita membangun semangat, spirit, dan kemudian menyikapi bagaimana ekonomi umat pada masa pandemi. Mudah-mudahan itu sebagai pengantar dialog kita pada petang yang berbahagia ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Ustaz Al-Mukarram, moderator kita. Mudah-mudahan bermanfaat, kita lebih banyak berdialog interaktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sama kita mendengarkan tausiah dan memberi semangat buat kita di saat pandemi yang hari ini memang sesungguhnya bila kita lihat apa yang disampaikan Ustaz Somad, kita menunjukkannya bahwa ini adalah salah satu cara kita untuk bagaimana lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Ustaz, ya. Dengan cara berzikir dan
yakinlah bahwa Ustaz tadi menyampaikan bahwa kemenangan umat Islam di saat Perang Badar juga dalam kondisi ekonomi yang sulit. Namun ekonomi itu bukan merupakan sebagai tujuan, tapi sebuah sarana. Kemenangan yang sesungguhnya adalah sebuah ketenangan. Kemudian Ustadz juga tadi menyinggung bagaimana hari ini kita harus mampu menggunakan daya pikir kita untuk mengedukasi, kemudian menginovasi, dan kita bersahabat dengan keadaan, dan kemudian kita tidak lupa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para jemaah, para peserta webinar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, masuklah kita ke sesi berikutnya, yakni diskusi dan tanya jawab kepada kita seluruhnya, baik dari pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Sumatera Utara. Insya Allah di sini sudah bersama kita kemudian di sini ada dari DPP Kamus ya, DPP Kamus atau alumni keluarga Abiturien Mustafawiyah, Al-Ustadz Dedi nih. Kemudian alhamdulillah di sini juga diadakan webinar di Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru. Kemudian di sini juga kami sapa ada Muhammad Hasbi. Kemudian di sini juga ada Ustadz Darwis. Kemudian ada juga kami lihat Ustadz Amrisam. Baik, kepada para peserta webinar di sore yang berbahagia ini, kami persilahkan untuk bertanya dan berdiskusi kepada narasumber kita, al-Ustadz kita, kepada Bapak Ibu sekalian, para Ustadz, kami persilahkan. Dari kita minta dulu keluarga besar Pondok Pesantren Mustafawiyah, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar semuanya? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Ya, alhamdulillah di sini juga kami melihat Bunda Hajah Zahra Hanum Lubis bersama dengan para ustadz dan para santri. Ya, kami minta dari keluarga besar Pondok Pesantren Mustafawiyah untuk menyapa atau bertanya kepada Tuan Guru kita, kepada para ustadz, kami persilahkan. Ya, baik. Di sini juga kami lihat Ustadz Sahlan Batu Bara ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, apa kabarnya Ustadz? Sehat, alhamdulillah Ustaz, sehat. Ya, ada gangguan tadi penyampaian dari Ustadz guru kita, Ustadz Abdul Somad di sana. Kalau di sini alhamdulillah terlanjur Ustaz. Ya, baik. Langsung saja kalau ada yang mau dipertanyakan kepada guru kita. Ya, saya ingin bertanya nih Ustaz sekaligus diskusi. Saya Sahlan Batubara dari pengurus keluarga Abiturien Mustafawiyah atau Kamus Ustaz. Ya, halo. Ya,
Ya, silakan Ustaz Sahlan. Ya, yang terhormat Ayahanda guru kami Syekh Abdul Somad Batubara yang kami muliakan, para moderator juga yang sangat kami hormati, Bang Saprijal Harahap. Kami ingin bertanya bahwa apakah pernah di masa Rasulullah ataupun pada masa sahabat kejadian yang hampir sama dengan apa yang kita alami pada hari ini? Jika seandainya ada pada masa sahabat kejadian seperti ini, kira-kira langkah-langkah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat dalam menghadapi COVID ini agar umat merasa tenang dan tidak terlalu kacau balau dalam kehidupan sosial ekonominya, kira-kira apa yang bisa dibagi untuk kita gitu kira-kira Ustaz? Ya, itu saja pertanyaan dari saya, Ustaz. Terima kasih Ustaz Sahlan Batubara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Nabi ada mengatakan idza sami'tum bihi, kalau kamu mendengar ada terjadi suatu wabah di suatu negeri, la taqdimu ilaihi, jangan kamu datang ke negeri itu. Idza waqa'tum bihi, kalau kamu sedang berada di suatu negeri lalu kemudian terjadi wabah di sana, la takhruju firaran minhu, jangan kamu lari dari wabah itu. Ini menunjukkan Nabi SAW sudah mengajarkan antisipasi wabah. Kalau kamu dengar ada suatu wabah terjadi, di sana itu zona hitam, jangan kamu datang ke sana. Dan kalau kamu berada di suatu tempat, tiba-tiba terjadi wabah di situ, jangan kamu keluar. Karena berarti kamu menyebarkan wabah. Inilah yang sedang dilakukan orang sekarang dengan istilah lockdown. Ini juga yang disebut dengan PSBB. Ini juga yang disebut dengan social distancing. Artinya orang boleh keluar dari zona hitam, zona merah itu kalau dia selamat dari setelah dilihat dari rapid test atau swab. Jadi sebenarnya kita bangga punya Nabi Muhammad SAW. Dia tidak hanya ngurus doa, zikir, sholat, baca Quran, tapi juga sampai COVID, sampai wabah pun dia urus 14 abad yang lalu. Nah, ini poin yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, al-mat'unu syahid. Orang yang meninggal kena wabah, itu matinya mati syahid. Mat'un diambil dari kata ta'un. Ta'un itu adalah wabah pes. Ta'un itu diambil dari kata ta'ana ya ta'anu. Ta'ana ya ta'anu artinya menikam. Karena memang wabah itu menikam kulit orang yang kena penyakit itu, sehingga masuk ke dalam, sehingga dia menyebar. Jadi digunakan kata yang sangat menyakitkan, menikam. Menikam itu adalah tombak menikam, anak panah menikam, pisau menikam, jarum menikam. Maka orang yang kena wabah itu disebut dengan al-mat'un, orang yang kena wabah. Kata Nabi, al-mat'unu syahid, orang yang kena wabah itu syahid. Kalau kita lihat dari dua hadis ini, Nabi memberikan dua jalan. Pertama, orang yang belum kena, dia melakukan langkah preventif. Orang yang belum kena, jangan datang ke suatu tempat dan jangan keluar. Orang yang sudah kena, jangan disesali. Tapi dikatakan, mudah-mudahan keluarga engkau syahid. Nabi yang menjamin, al-mat'unu syahid. Karena kalau disesali pun, yang mati tak hidup lagi. Nanti orang akan stres, depresi menghadapi ini. Jadi menghadapi COVID ini, ketika ada terjadi, kita hadapi dengan ikhtiar. Ketika sudah terjadi, tidak ada obat lain kecuali dengan ridha menerima takdir Allah. Begitu dalam hadis Nabi SAW. Yang ketiga, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, terjadilah suatu wabah yang luar biasa. Beliau sedang berada di suatu lembah. Ini gunung, antara dua gunung ini ada tanah yang landai disebut dengan lembah, wadi. Lalu kemudian ada wabah yang ada lembah yang kosong, tak ada orang. Kata Umar bin Khattab, ayo kita pindah dari lembah ini ke lembah satu lagi. Kata sahabat, kenapa tak kita terima saja? Ini kan takdir dari Allah. Kenapa tak kita terima aja wabah ini di sini? Biarlah kita mati di sini. Kata Umar bin Khattab, kita pindah dari takdir yang baik, kita pindah dari takdir yang tak baik kepada takdir yang baik. Jadi takdir itu pilihan. Berobat itu pilihan. Jangan nanti orang setelah terbujur di rumah sakit, Pak makan obat Pak, udahlah takdirku, aku mati aja lah. Tak bisa begitu. Karena Umar bin Khattab mengatakan, kita pindah dari takdir yang tak baik kepada takdir yang baik. Tapi tidak menyebarkan dari tempat penyebaran yang zona hitam ke zona hijau. Jangan. Ini ceritanya tentang dua lembah, yang satu ini kosong, tak ada orang di sana. Gurun pasir Sahara. Lalu kemudian kata Umar bin Khattab, mari kita pindah dari satu lembah ke lembah berikutnya. Yang keempat, ada sahabat Nabi namanya Mu'az bin Jabal. Itu meninggalnya kena wabah. Jadi kalau ada sahabat Nabi yang jumpa dengan Nabi, yang titelnya radhiyallahu anhu, meninggal juga kena wabah. Apalah artinya kita?
Jadi jangan lagi orang mengutuk nasib. Kenapa kami sudah sholat, puasa sunat, berzikir, datang juga wabah itu. Ini kan sebenarnya cara untuk mati. Sebetulnya Allah memuliakan mereka dengan mati syahid. Jadi beberapa jam yang lalu itu meninggal wali kota Banjarbaru. Orangnya baik, sahabat kami. Saya beberapa kali tausiah ke Banjarbaru, beliau menjemput, beliau membawa, beliau melayani, peduli kepada dakwah. Jadi orang kalau tidak bertuhan dia akan berkata, kenapa bapak ini meninggal? Padahal orangnya baik. Dia yang menutup lokalisasi prostitusi WTS. Tak ada orang berani. Tapi dengan kekuasaan bisa. Dan dia sangat peduli kepada fakir miskin. Tapi kalau kita memandangnya dengan pandangan hikmah, Allah sayang sama dia. Allah ingin dia tak terlalu banyak dosa. Dan yang paling penting daripada itu, dia mati syahid. Orang yang mati syahid itu dapat 4 keutamaan. Tak merasakan sakratul maut, tak merasakan azab kubur, tak merasakan hisab, dan langsung masuk ke dalam surga. Ruhnya di dalam burung berwarna hijau, dalam paruh burung berwarna hijau, terbang dalam surga, menempel di kanadil. Kanadil itu adalah lampu-lampu yang ada di taman-taman surga, di dinding-dinding surga. Begitu disebutkan dalam hadis Nabi. Oleh sebab itu maka ini mesti dilihat dengan pandangan yang berbeda, tidak hanya perspektif kesehatan, tapi juga dilihat dari kacamata batin sebagai seorang muslim yang percaya kepada yang gaib, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kata Syekh Ali Jum'ah, pernah terjadi wabah di Mesir. Itu penduduk Mesir waktu itu 20 juta. Setelah selesai wabah, pandemi, wabah itu artinya pandemi. Banyak juga menyebut pandemi, dia tak tahu entah apa pandemi, pokoknya pandemi, kata orang pandemi, pula kata dia. Jadi pernah terjadi di Mesir itu, terjadi wabah pandemi. Penduduk Mesir 20 juta, selesai disapu oleh pandemi itu tinggal 2,5 juta. 17,5 juta, 17.500.000 orang meninggal dunia. Sampai kata Syekh Ali Jum'ah, harta warisan itu satu hari berpindah 9 rumah. Jadi pagi itu habis sholat subuh meninggal si Anu, pindah ke anaknya. Jam sekian anaknya pindah ke cucunya. Jam sekian pindah pula ini, pindah ke ahli waris ini. Sampai berpindah ke 9 rumah. Nah, jadi apa yang kita alami hari ini, saya bukan mau mengatakan, kita hadapi aja, enjoy aja lah. Tidak. Jadi, iyam saskum qarqon, faqad masal qawma qarqon mithluh. Kalau kamu ditimpa suatu musibah, maka musibah ini juga pernah menimpa orang-orang sebelum kamu, sebelumnya. Tentang masalah masjid ditutup, pernah di Andalusia, Spanyol waktu itu, masjid-masjid ditutup. Kenapa? Karena untuk mencegah penyebaran pandemi yang luar biasa. Jadi sesungguhnya pandemi pernah terjadi. Dan sampai hari ini obatnya tak ada. Pandemi influenza. Pandemi influenza sampai hari ini obatnya tak ditemukan. Yang ada itu vaksin. Vaksin itu bukan obat. Vaksin itu adalah bakteri yang ditanamkan ke dalam badan untuk melawan bakteri yang ada. Bakteri memakan bakteri. Sama seperti kita mencuci bekas jilatan anjing babi dengan air tanah, itu sesungguhnya bakteri tanah membunuh bakteri yang disebarkan oleh dalam anjing dan babi. Jadi bakteri makan bakteri. Bakteri penguat yang disuntikkan ke dalam. Dulu pernah terjadi malaria. Hampir sekian dunia. Pernah terjadi wabah Ebola, wabah influenza, kemudian wabah malaria, wabah Ebola dari Afrika. Nah, jadi sesungguhnya wabah ini banyak terjadi dan masih ada sampai hari ini. Hanya saja memang yang paling meletup ini adalah wabah pandemi corona ini. Maka kita hadapi dengan kekuatan iman, dengan keyakinan sebagai makhluk yang percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian pula kita ikuti program-program social distancing, protokol kesehatan, dan lain sebagainya. Saya kira demikian, Al-Mukarram, Ustadz Sahlan Batubara. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembali. Begitu menenangkan dan menyejukkan hati kita, dan semoga insya Allah menambah tauhid kita dengan apa yang Allah uji kita dengan wabah virus. Juga ada kami lihat Ibunda Nani Ayub dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Iya. Boleh mau bertanya sama Ustadz? Ya silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ustadz beserta moderator dan semua peserta webinar. Biasanya kami kalau ada komunitas itu berzakat itu ke Basnas. Tapi pada bulan puasa yang lalu Ustadz, beberapa kami berkumpul uang untuk memberikan bantuan kepada orang yang tidak bekerja, seperti memberikan ladam sepatu,
supaya dia bisa jahit sepatu. Kemudian ada kami buatkan untuk warung apa namanya, bukan berbentuk warung ya, hanya menjual goreng pisang, menjual rujak, yang seperti itu bagaimana kira-kira Ustadz? Jadi kami tidak lagi berzakat berbentuk nas-nas beras dan sebagainya, tapi kami memberikan alat-alat itu sehingga dia dari yang tidak bekerja menjadi bekerja. Ini gara-gara pandemik ini. Kira-kira bagaimana itu Ustadz yang kami lakukan itu? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Nani. Jadi zakat ini terbagi dua. Yang pertama itu adalah zakat konsumtif. Yang satu lagi adalah zakat produktif. Yang pertama zakat konsumtif. Konsumtif itu konsumsi makan saja. Misalnya ada janda tua umur 80, hanya duduk di rumah, anak sudah meninggal, suami tak ada. Maka ini tanggung jawab dari Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, itu untuk memberikan zakat konsumtif. Belikan dia makanan, sehingga untuk makan dia setahun kalau bisa. Kalau tidak bisa per bulan dikasih. Ini yang disebut dengan konsumtif. Tapi ada satu lagi zakat yang disebut dengan produktif. Misalnya dia jual gorengan. Jual gorengannya dipikul. Hanya bisa jalan satu hari ya sekitar 5 km misalnya. Lalu kemudian lembaga zakat membelikan dia sepeda motor yang bisa membawa gorengan ini sehingga cakupan tempat dia berjualan bisa berkeliling lebih jauh. Walaupun modalnya lebih besar, dia akan beli minyak, bensin, tapi pembelinya bisa lebih banyak. Lalu kemudian misalnya ada ibu-ibu masih bisa kuat nyuci, kita tahu dia buruh cuci, mohon maaf. Nah, maka kita belikan dia mesin cuci harga 5 juta, sehingga dia bisa buat laundry kecil-kecilan. Sekian kilo di kampung atau ada orang kaya yang selama ini dia rumah ke rumah. Maka sekarang harkat martabat dia jadi ke atas. Dia tidak lagi mencuci ke rumah orang, tapi orang justru mengantar atau anaknya dia jemput, dia cuci, setelah bersih disetrika, baru kemudian tentu diberikan dia penyuluhan, mesti pakai parfum ini, jangan sampai tidak dijemur kering, nanti bau, nanti apok dan lain sebagainya. Nah, ini kecerdasan-kecerdasan intelektual ini dimanfaatkan untuk menolong supaya zakat ini menjadi produktif. Jadi kita tidak lagi kasihkan, karena kalau kita kasih ikan, ikannya habis dia minta lagi. Tapi kalau kita kasih pancing, nah, habis ikannya dia akan mancing lagi. Nah, itu. Masyarakatnya juga mesti diberikan penyuluhan. Karena banyak juga kita kasih pancing, habis ikan dijualnya pula pancing ini. Nah, ini masalah juga. Oleh sebab itu kita kasihkan dia penyuluhan, pendampingan. Ada yang modelnya bisa dikasih penyuluhan. Kasih penyuluhan, penyegaran dikumpulkan, penyuluhan selesai. Tapi ada juga tak selesai dengan penyuluhan, mesti ada pendampingan. Didampingi dia. Ada tim-tim ahli, relawan-relawan, adik-adik dari Fakultas Ekonomi, dari kampus, anak-anak KKN, remaja masjid, orang-orang yang hijrah, masyarakat yang peduli. Nah, ini diajak untuk berkontribusi. Saya kira apa yang Ibu lakukan amat sangat positif. Yang selama ini berteori tentang inilah zakat produktif, inilah zakat konsumtif, hari ini supaya pengetahuan ini di-share. Jadi termasuk manfaat dari webinar kita petang ini adalah bagaimana men-share pengetahuan ini. Ditulis Ibu menjadi buku kecil, produktivitas disebarkan, jadi harian waspada kalau di Medan, atau nasional Republika, supaya masyarakat tahu dan bisa pula mereka mengaplikasikan teori zakat produktif ini ke seluruh masyarakat Indonesia sehingga meningkatlah ekonomi. Kalau sudah meningkat ekonomi, selamatlah kita dari kekafiran. Kada al-faqru ayakuna kufran, hampir saja kefakiran itu membuat orang menjadi kafir. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ya, sehat-sehat ya Bunda ya. Amin. Tetap Amin. semangat. Semangat. Ya, baik Ustaz Somad, di sini juga ada pertanyaan. Saya bacakan saja dari Muhammad Wahyudi MPDI. Assalamualaikum Al-Ustadz Abdul Somad Al-Mukarram yang dirahmati oleh Allah. Saya mau bertanya kepada Ustadz, bagaimana hukumnya jenazah korban COVID yang tidak dimandikan atau bahkan disolatkan dengan solat dengan tata cara yang salah sebagaimana video yang viral belakangan ini? Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Baik. Kalau ada orang yang tidak bisa berwudu, maka dia tayamum. Kalau ada orang yang tidak bisa berwudu, maka dia tayamum. Yang kedua, kalau ada orang yang tak bisa mandi wajib, maka dia tayamum.
Jadi saudara kita yang terbaring di rumah sakit, di ruang ICU, mimpi dia malam itu, tak bisa dia mandi wajib, maka kita bawakan tanah untuk dia tayamum. Mungkin dia malu untuk tanya, ini sih saya sampaikan. Anaknya mesti bilang ke bapaknya, ke emaknya, ma, ayah, kami tayamumkan engkau. Supaya dia tetap bisa sholat. Jadi tayamum bisa menggugurkan hadas besar dan bisa menggugurkan hadas kecil. Yang ketiga, orang yang tidak mungkin dimandikan jenazahnya, apakah karena kebakaran sehingga kalau disiram nanti rontok daging-dagingnya, menjijikkan, hancur berkeping-keping jasadnya, atau karena wabah, maka dia bisa ditayamumkan. Jadi para bidan, para dokter yang ada di rumah sakit yang menangani COVID ini mesti juga diberi penyuluhan oleh para ustadz. Bagaimana tata cara mentayamumkan pasien COVID. Maka diambil tanah, diusapkan ke mukanya, dipukulkan lagi, ditepukkan lalu diusapkan ke tangannya. Kalau bisa sampai ke siku pakai mazhab Syafi'i. Tak bisa sampai ke siku pakai mazhab Maliki sampai ke pergelangan tangan saja. Ambil pergelangan, udah kau rapatkan, lalu kemudian baru dikain kapankan, barulah ditutup dengan plastik, dikuburkan dengan protokol COVID. Tayamum bisa menggugurkan hadas wudu, tayamum bisa menggugurkan hadas besar, mandi wajib, tayamum bisa menggugurkan mandi jenazah. Itu tak ada ikhtilaf itu tentang masalah itu. Lalu kemudian keluarga tidak bisa datang waktu saat pengkebumian karena dikhawatirkan penularan, maka keluarga bisa ikut sholat jenazah di dalam ambulan itu. Maka keluarganya tegak di samping ambulan itu sholat. Usolli ala hazil janazah arba'at takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Aku sholatkan jenazah ini 4 kali takbir fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Walaupun dia di dalam. Kalau khawatir juga atau bapak polisi atau rumah sakit tidak mengasih, tidak memberi, maka di dalam kubur itu. Setelah ditanamkan dalam kubur, ditimbun, maka masih bisa sholat jenazah menurut ahli fikih 3 hari 3 malam. Jadi kalau meninggal kemarin hari Ahad, lalu kemudian dokter-dokter bidan yang ikut menyelenggarakan pemakaman itu dibuatnya pula sholat jenazahnya pakai ruku. Ada aja. Dulu cerita pakai ruku ini memang ada, pernah saya baca. Itu ceritanya Juha. Juha ini Alibaba. Juha ini cerita-cerita dia pakai ruku, pas ditanya orang kenapa kau pakai ruku, ya banyak kali dosa orang mati itu. Saya kira itu hanya cerita lelucon, ternyata videonya sampai ke HP. Kemarin saya lihat petugas kesehatan untuk pakai ruku. Kenapa lah kalian tak belajar? Oke lah yang lalu apa boleh buat, tak bisa. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat supaya orang belajar. Nah, itu sholatnya batal. Kenapa? Karena mana ada sholat jenazah pakai ruku. Oleh sebab itu sholat jenazah itu digantikan dengan man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Siapa yang membuat-buat tata cara ibadah yang tidak diajarkan Nabi, maka ibadah itu mardud. Rad, mardud. Hadis riwayat Aisyah. Mardud, ditolak Allah Ta'ala. Maka sholat jenazah masih bisa 3 hari 3 malam. Lalu kemudian dilaksanakanlah sholat itu di atas. Dalilnya di atas. Maksudnya di atas kubur. Setelah ditanam, dia di dalam, ditimbun, sholat dari atas. Kepala sebelah kanan, kaki sebelah kiri, sholat. Kalau dia laki-laki di bagian kepala, di agak-agak mana kepala. Kalau dia perempuan di bagian pinggang, di situ posisi imam. Kalau berjamaah, kalau sendiri pun begitu juga di kepala atau di pinggang. Allahu Akbar. Dalilnya mana? Nabi pernah bertanya, mana tukang sapu masjid ini? Ada perempuan tukang sapu masjid. Tiba-tiba hilang dia. Kata Nabi, mana tukang sapu masjid ini? Kata sahabat, dia meninggal ya Rasulullah. Kenapa tak kalian kasih tahu sama aku? Kata sahabat, karena dia cuma tukang sapu, untuk apalah kami kasih tahu. Kata Nabi, tunjukkan aku mana makamnya. Nabi datang ke makam dan menyolatkan jenazah, padahal dia sudah meninggal dunia, sudah di dalam. Itulah dalil sholat jenazah boleh. Pendapat yang pertama mengatakan 3 hari 3 malam setelah dikubur masih bisa. Tapi ada pendapat, itu kemarin yang pakai ruku itu, keluarga kalau masih menyolatkan masih bisa lagi. Karena kita pakai pendapat yang kedua, sebelum jenazahnya hancur habis masih bisa. Nah jadi itu saya kira baru sekitar sebulan ini, belum hancur habis jenazahnya, keluarga masih bisa menyolatkan jenazah di atas makam. Buka kita fikih mazhab Syafi'i tentang masalah sholat dari atas. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Demikian jawaban dari Tuan Guru kita. Kemudian di sini juga kami sapa Ustadz Darwis nih. Assalamualaikum Ustadz Darwis. Assalamualaikum Ustadz. Ya,
Izin Ustadz Somad, Ustadz Darwis ini juga pengusaha bidang pertanian ini, tepatnya kopi ini. Nah, gimana Ustadz? Ada yang perlu ditanyakan kepada Tuan Guru kita? Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ustadz, senang banget nih ketemu sama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Ada beberapa hal yang perlu ditanyakan dalam segi pertanian sebenarnya. Yang pertama adalah saat ini petani kita cukup kewalahan lah dalam hal budidaya, termasuk budidayanya tidak masalah tapi hasilnya Ustadz. Jadi perlu dukungan dan dorongan mungkin sedikit ke petani-petani, terutama petani milenial saat ini. Perlulah dukungan mungkin dari Ustadz sedikit apa yang harus dilakukan dan apa wejangan yang disampaikan ke petani-petani, karena saat ini di live Facebook banyak yang melihat terutama dari petani-petani kalangan kita. Mungkin itu Ustadz Saprijal yang perlu saya sampaikan. Dulu kalau masih ingat waktu kita SD, SMP, atau SMA, setiap malam itu RRI pengumuman harga cabai keriting, harga sawi, harga kol. Kita waktu itu menganggap itu tak penting kali. Apalah dibahas-bahas RRI ini harga cabai keriting, harga kol. Sekarang baru kita paham. Ternyata di situ peran pemerintah. Pertama menetapkan harga. Yang kedua, pemerintah menjaga dari hulu sampai ke hilir. Jadi kita motivasi anak-anak muda nanam jeruk misalnya. Mari nanam jeruk, mari kelola ambil jeruk. Begitu jeruk berhasil, pemasarannya tak ada. Oleh sebab itu, yang beli siapa? Maka di situ ada peran pemerintah dari hulu ke hilir. Jangan lupa, pemerintah ini kan, negara ini kan kesepakatan sekelompok masyarakat di suatu kawasan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Itu definisi pemerintah. Kesepakatan sekelompok manusia di suatu kawasan untuk mencapai kesejahteraan. Kalau kita terapkan itu di Indonesia, kesepakatan sekelompok orang dari Pulau Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, untuk mencapai kesejahteraan bersama. Itulah yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita, Ustadz menyampaikan dari aspek agama, kemudian pakar ekonomi menyampaikan dari sudut pandang ekonomi, kita punya bupati, gubernur, wali kota yang mengontrol ini. Bahwa barang-barang ini dari hulu ke hilir dikawal. Nah, tadi sempat kami dialog duduk sebentar dengan Bapak Dr. Andus Haji Musa Rajeksa, bahwa beliau mengatakan pemerintah melalui badan usaha milik daerah BUMD. Nah itu karena tidak bisa orang langsung. Kalau dia bupati, gubernur langsung membeli bisnis bisa jadi temuan. Tapi melalui badan usaha milik daerah itu bisa. Makanya perlu dia punya gedung untuk menampung barang sekian hari, setelah itu baru dijual. Jadi kalau petani tidak laku, pemerintah ngambil, harganya dipatok supaya tidak bermain di situ tengkulak, lintah darat dan lain sebagainya. Di situ ada peran pemerintah, di situ ada peran negara. Jadi bagaimana negara hadir ketika terjadi pandemi. Tidak hanya sekedar bantuan uang ke uang, tapi juga bantuan yang sifatnya mendidik. Salah satunya adalah satu, menampung barang. Yang kedua, mendistribusikan barang. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga. Nah, ini tentang masalah yang dicemaskan sahabat-sahabat kita yang disebut tadi petani-petani milenial. Mudah-mudahan semangatnya tetap. Disalurkanlah ke anggota-anggota dewan kita yang dulu selalu terjun, kita datangi. Nomornya kan masih ada dipegang. Datang, nih Pak anggota dewan, dulu kami coblos kalian untuk memperjuangkan inilah. Yang cuma 5 tahun sekali aja kalian ngurus kami. Nah ini, tunjukkanlah mana kepedulian kalian, kemana barang-barang kami ini. Nah ini, jangan sampai seperti yang kita tonton orang membuang semangka di tengah jalan, mencampakkan tomat karena capek menanam tak laku. Nah, menerima, mendistribusikan, mengawal penjualan dan mengawal harga supaya tak bermain di harga sehingga lebih mahal pula, lebih besar pasak daripada tiang, lebih besar pula biaya menanam daripada keuntungan yang diperoleh dari menjual. Sukses selalu insya Allah buat petani-petani milenial. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak banyak, maka pertanyaan terakhir kami sampaikan kepada Al-Ustaz. Ini ada via chat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz Abdul Somad. Bagaimana sebenarnya hukum pembiayaan lewat bank seperti kur dan pinjaman melalui bank menurut Islam, khususnya dalam era pandemik ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu uang 3 juta. Lalu saya datang ke rentenir. Pak rentenir, tak ada rentenir yang mau dipanggil rentenir. Itu menunjukkan rentenir itu tidak betul. Pak lintah darat, tak ada lintah darat mau dipanggil lintah darat. Buaya darat ada juga mau. Pak, pinjamkan saya duit 3 juta. Nanti saya bayar 3,5 juta. Pinjam uang, bayar uang itu riba. La ta'kulur riba at'afa mudha'afa. Jangan kalian makan riba. Alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba nanti di akhirat bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Lalu orang yang tak paham, itu orang minjam di bank syariah, kan bayarnya pakai bunga juga. Aku jelaskan begini. Banyak orang tak mengerti. Datanglah kita ke bank syariah. Assalamualaikum bank syariah. Waalaikumsalam. Saya mau minjam duit. Berapa? 3 juta. Oh tak bisa. Karena pinjam uang, bayar uang itu riba. Lalu kemudian dia nanya, Bapak mau beli apa? Saya 3 juta ini mau beli bibit. Jadi akadnya waktu itu bukan pinjam uang. Akadnya adalah murabahah. Murabahah itu jual beli dengan mengambil keuntungan. Bapak mau beli bibit? Iya. Karena musim pandemi Bapak mau beli bibit jeruk? Iya. Ini uang 3 juta. Kami belikan ke bibit jeruk. Kami jual ke Bapak. Nanti Bapak bayar 3,5 juta. Yang 500 ribu itu adalah keuntungan dari jualan. Jadi bank syariah itu mengambil keuntungan itu pertama dari hasil tijarah, jualan. Nampaknya pinjam uang 3 juta dibayar 3,5 juta. Pada bank konvensional itu pinjam uang bayar uang riba. Tapi pada kasus ini adalah akadnya itu murabahah, tapi isinya adalah tijarah. Murabahah itu ambil keuntungan, tijarah itu jualan. Jualan mana riba? Kita beli mobil second 100 juta. Jual mobil itu 150 juta. 50 juta itu tidak riba. Karena itu hasil dari keuntungan jualan. Makanya dulu orang kafir musyrik mengatakan, alah sama aja itu jualan sama riba. Turun ayat, wa ahallallahu al-bai'ah wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, yang diharamkan Allah itu riba. Mudah saja jurusnya. Uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Saya ulang sekali lagi. Bapak mau beli mobil. Assalamualaikum Pak Bank. Pak perkreditan, tak ada bawa-bawa syariah. Mau pinjam apa? Pinjam duit 100 juta. Nanti bayar 125 juta. Riba, haram. Tapi kalau akadnya murabahah tijarah tak begitu. Bapak mau untuk apa ini 100 juta ini? Saya mau beli mobil. Mana yang punya mobil? Ini. Lalu kemudian dibuat akadnya murabahah. Tapi isinya di situ adalah tijarah, jual beli. Maka bank membeli mobil itu, lalu kemudian dijualnya dengan cara kredit. Nah, jual akadnya adalah uang dengan barang, duit dengan mobil. Duit dengan mobil tidak riba. Yang riba itu duit dengan duit. Oleh sebab itu pahami akad itu dengan baik. Ada namanya tijarah, jual beli. Ada namanya murabahah, permodalan. Ada namanya mudharabah. Mudharabah itu bagi hasil. Nah, mudharabah bagi hasil dibenarkan. Nabi SAW membawa barang-barang milik Khadijah. Kemudian tak ada duit, barangnya jadi bawa, pergi jualan. Setelah pulang, dibagi untung lebih. Itu disebut dengan mudharabah bagi hasil. Jadi pahami akadnya dengan baik. Kesimpulannya, dengan bank syariah, bank muamalat, atau bank syariah yang menginduk ke bank konvensional, dia merupakan divisi syariah. Dia dikasih waktu 16 tahun. Kalau 16 tahun dia tak bisa membuat bank sendiri, dia bubar. Maka sebagian bank ini sudah memisahkan diri. Contohnya BNI Syariah. BNI membuka divisi syariah, namanya BNI Syariah. Tapi BNI Syariah itu sekarang sudah memisahkan tersendiri. BNI Syariah itu adalah bank yang berdiri sendiri syariah. BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Muamalah, Bank Syariah Mandiri BSM, di Pekanbaru Bank Riau Kepri Syariah. Nah, jadi silakan datang bertransaksi, jangan ragu karena ini semuanya sudah diolah dalam DSN, Dewan Syariah Nasional. DSN itu sama macam kita mau minum ada label halalnya.
kerjasama Majelis Ulama Indonesia dengan BP POM, Balai Pengawas Obat dan Makanan. Tapi khusus untuk ekonomi itu yang mengeluarkan label halal namanya adalah DSN, Dewan Syariah Nasional. Demikian, Wallahu a'lam. Semakin menarik dan begitu banyak pertanyaan lewat chat kita, tapi ini untuk penutup Ustadz, ini kami anggap penting ini Ustadz. Dari Bapak Ahmad Parlindungan dari Dewan Masjid Indonesia. Pertanyaannya Ustadz, bolehkah kita melakukan perniagaan seperti jualan sembako di lingkungan masjid yang modalnya diambil dari kas masjid? Nah, kira-kira gimana nih Ustadz? Pak Ustadz kan persilahkan. Duit masjid itu bukan punya ketua masjid. Saya ketua masjid. Berapa kali jamaah mau minjam duit masjid saya kasih. Jamaah masjid nggak bisa minjam duit masjid karena itu bukan punya ketua masjid, bukan pengurus masjid. Rapat kami pengurus masjid, Pak Ustadz ini ada yang minjam duit masjid. Kami ngasih minjam masjid, Pak Ustadz ini ada yang minjam duit masjid. Kami ngasih minjam. Aku ketua masjid tak pernah ngasih. Diambilnya sendiri, lapor polisi, penjarakan dia. Karena daripada di akhirat dibenci orang. Saya katakan sekali lagi, duit masjid bukan punya ketua masjid, bukan punya pengurus masjid. Ketua masjid, duit masjid adalah wa'ana duit masjid tidak bisa diinvestasikan. Siapa yang menyatakan duit masjid tidak diinvestasikan, nanti kalau tumpur rugi, duit dilarikan orang saya mengganti. Kalau ada Ustadz mengatakan silakan investasikan duit masjid. Kalau rugi bisnis itu tumpur, hilang duit itu dilarikan orang. Tak satu dua masjid yang kehilangan duit dilarikan pengurus. Siapa mengganti? Bisa kau menjamin? Oleh sebab itu maka jangan berani-beranian. Ajra'uhum lil fatwa, ajra'uhum lin nar. Orang yang paling berani berfatwa adalah orang paling berani masuk neraka. Yang bagus itu adalah jamaah semuanya berkumpul, kasih patungan, kumpulkan modal usaha, lalu kalian beli beras banyak-banyak, beli segala macam, jualan. Buat di situ ada counter jualan. Pengajian hari subuh Ahad, beli sembako. Harganya agak miring sedikit. Gula, minyak, kopi, susu, teh, segala macam, jual per paket. Kalau Anda belanja di sini, 10% akan disalurkan ke anak yatim, fakir miskin, sekolah tahfiz. Oleh sebab itu, jamaah silakan beli. Baru saya mengendorse-nya. Mari belanja ke warung tetangga, mari belanja ke masjid. Itu yang bisa. Adapun duit masjid, maka ini tanggung jawabnya luar biasa. Terjadi inflasi. Maka duit yang dipinjam 100 juta, tiba-tiba harga 100 juta nanti melambung karena ini terjadi resesi ekonomi. Siapa yang menanggungnya? Seperak akan diminta tanggung jawab. Yang tepat adalah jamaah mengumpulkan duit, lalu kemudian sesuai sahamnya masing-masing, belikan ke sembako, dijual itu ke jamaah, duit berputar antar jamaah. Itu yang baik. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah para peserta webinar yang dirahmati oleh Allah, karena waktu kita sudah habis, maka kami mohon kepada Al-Ustadz kita, guru kita, Al-Mukarram, Dr. Abdul Somad LCMA untuk memimpin doa, dan semoga insya Allah pandemi ini dengan doa, mudah-mudahan Allah jauhkan dari kita, semoga kita mampu mengambil hikmah dari apa yang diujikan oleh Allah kepada Al-Ustadz. Kami persilahkan dengan segala Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata 'ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan, ukhuwah kepada jamaah pengurus Ikatan Persaudaraan Haji IPHI Sumatera Utara. Turunkan berkah keselamatan, keberkahan kepada seluruh pengurus Dewan Masjid Indonesia DMI Sumatera Utara. Turunkan keselamatan, keberkahan kepada seluruh guru dan santri di pesantren Mustafawiyah Purba. Qawi imanahum, kuatkan iman para guru, santriwan, santriwati ya Allah. Dan seluruh alumni keluarga Abituran Mustafawiyah, pendiri Mustafawiyah, Syekh Mustafa Husain, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Begitu juga dengan keluarga keturunan para santriwan santriwati, Allah maj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Yang sudah mendahului kami, jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu. Yang masih hidup bersama kami, jadikan mereka dan kami semua bersaudara karena Engkau ya Allah. Allah maj'alna minal mutahabbina bi jalalik, jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang hanya karena Engkau saja ya Allah. Allah madfa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar.
Tolaklah malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, bil khusus wabah COVID-19 dari negeri kami, ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikanlah Sumatera Utara bil khusus negeri yang aman, damai, tentram. Allahumma a'inna, tolong kami supaya hati kami ini senantiasa berzikir. Allahumma azhibil annal ba'sa, jauhkan dari kami segala macam penyakit, ya Allah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana sujudana taqassu'ana ta'abbudana ta'ammim taqsirana ya akramal akramin akrimna. Muliakan kami, jangan hinakan kami, wa'atina wa la tahrimna. Beri kami rahmatmu, jangan sampai kami tak mendapatkannya, ya Allah. Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Selama dalam webinar ini banyak tutur kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Saya mohon maaf kepada Ibunda Hajah Zahra Anum Lubis, kepada sahabat-sahabat semua di Purba, kepada semua jamaah IPHI, DMI, Mustafawiyah. Barakallahu fikum. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian webinar kita bersama Ustadz Abdul Somad 1 jam. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita kaji, dan tausiah dari beliau, semoga dapat kita amalkan, menyejukkan hati kita, membangun semangat kita, melewati ujian Allah, dan semoga Allah hidupkan kita dalam keadaan beriman, Allah matikan pula kita dalam keadaan beriman. Saya sebagai moderator juga memohon maaf manakala ada silap kata, tutur kata, dan bahasa. Semoga insya Allah apa yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.